Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, cantik-cantik semua, dan penuh semangat untuk kita berdiskusi tentang eksistensi wanita dalam pergaulan politik maupun di dalam tugas sehari-hari. Jadi kami didatangi oleh Ibu Sawitri. Beliau ini seorang advokat, kemudian juga bersama Ibu Dr. Mita, dokter yang sangat dikenal di Udayana dan di Bali. Begitu juga teman-teman anggota HWK, Himpunan Wanita Karya Provinsi Bali. Saya didampingi oleh Bung Kadafi, ingin berdiskusi. Bu Sawitri, apa sih HWK itu? Baik, selamat siang pemirsa podcast semuanya. Terima kasih saya bisa ikut menyumbang ikut bersama-sama berbicara tentang HWK. Jadi setahu saya ya, jadi yang HWK itu adalah Himpunan Wanita Karya. Ya, kita adalah wanita-wanita yang ada di Partai Golkar yang benar-benar nanti akan melakukan karya dan kekaryaan yang nantinya akan bisa menyumbang atau mempunyai kontribusi terhadap kejayaan partai kita tercinta, Partai Golkar. Gitu. Himpunan Wanita Karya. Himpunan Wanita Karya. Wanita-wanita yang aktif berkarya untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan Bali. Salah satu contoh nyata adalah Ibu Dr. Mita. Dr. Mita. Jadi beliau adalah seorang profesional. Mungkin bisa sedikit berbagi cerita. Lebih jelasnya mungkin Pak Ketua, Ibu Dr. Paramita Duarsa. Silakan. Silakan. Iya, terima kasih kesempatannya yang diberikan kepada saya. Sebenarnya ya saya adalah teman lama Bapak Sugawa Kori ya. Jadi terima kasih sekali bertemu di sini di Sugawa Channel. Ya, betul-betul Pak Sugawa ini mengupdate cara-cara berkomunikasi dengan masyarakat ya. Saya salut dah sama beliau ini. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kami Pak Sugawa pernah bersama-sama dengan saya juga tahun 92 sampai 99. Iya, DPRD Provinsi Bali. Berjuang bersama bagaimana ya kita punya idealisme untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Bali yang melalui pada saat itu Partai Golkar dan kesetiaan itu sampai sekarang terwujud walaupun ada batasan-batasan tertentu yang tadi sudah disampaikan bahwa saya adalah seorang pegawai PNS. Jadi cuman hati ini di mana sih bisa disalurkan idealisme kita untuk bisa membantu sesama meningkatkan harkat dan martabat. Nah, tidak cukup segitu ya. Pak Sugawa juga mengajak kita nih dulu, ayo kita sekolah lagi gitu. Sekolah lagi. Jadi intinya walaupun saya seorang perempuan, ibu rumah tangga, ya pekerja juga tapi tetap ingin menambah ilmu ikut sama Pak Sugawa sekolah. Jadi saya seorang dokter tapi saya sekolah magister manajemen karena kan nggak mungkin ya dokter kalau nggak mau kalau hanya pengen jadi tukang di poliklinik boleh silahkan. Tetapi saya juga ingin berupaya mengelola bagaimana ya pelayanan kesehatan itu bisa berkembang dan sekarang nyatanya banyak sekali dibutuhkan para profesional di bidang manajemen rumah sakit dan sebagainya. Memang belakangan akhirnya kita sadarin bahwa kita butuh itu untuk mengelola Pak Sugawa. Sudah tadi kalau dibilang ini ya rumahnya partai politik di Bali Golkar, tetapi Pak Sugawa punya poliklinik. Bagaimana Pak Sugawa mengimplementasikan ide untuk meningkatkan kesejahteraan orang banyak
dengan menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang nggak jauh-jauh dari kita. Coba bayangkan, kan itu apa namanya, epistemnya ya, apa jaringnya tuh luar biasa ya. Itu belum lagi tenaga apa namanya, tenaga apa yang kapal pesiar ya, koperasi untuk bergotong royong dan sebagainya. Salut deh untuk Pak Sugawa Kori. Oke, terima kasih Dr. Mita. Dan wanita dan politik itu tidak bisa diabaikan, dipisahkan. Karena apa? Karena politik itu adalah cara kita bagaimana kebijakan-kebijakan bisa kita pengaruhi untuk positif di masyarakat. Ini sebelah saya ada Bang Davi, ini Wakil Sekretaris Bidang OKK yang menilai, merekrut juga bersama-sama tentang potensi kader perempuan. Gimana kesempatan kaum perempuan di Golkar Bali ini? Iya, pertama luar biasa ya dengan kehadiran ibu-ibu dari HWK. Ya. Jadi sebagai Wakil Sekretaris Bidang OKK sekaligus sebagai Kepala Sekretariat, sangat welcome terhadap ibu-ibu gitu ya, terutama program-program ibu-ibu ya siap disupport penuh lah oleh kita. Nah, termasuk satu lagi Pak Ketua, dari gagasan ibu-ibu kemarin kayaknya wantilan di depan itu perlu diberdayakan lagi dengan apa gitu ya, dibikinlah yang fit and beauty. Jadi ada zumba senam tiap hari Rebu dan sudah jalan ya, sudah jalan. Pak Ketua. Jadi kita nambah ini sing and happy. Iya. Pokoknya semua itu sudah ada di lantai 2. Sudah ada. Nanti ibu-ibu kalau pas itu kita adakan setelah jam 3, jam 4. Jadi habis kerja mau nyanyi-nyanyi ada. Tapi nanti kita HWK maunya wantilan hidup. Jadi boleh. Panggung kecil jadi punya musik corner kita Golkar. Iya, boleh. Apapun program ibu-ibu nanti nanti secara teknis. Nah, itu pertanyaan saya untuk kesempatan di politik ini menjelang apa namanya? Untuk di kesempatan di pileg ini ya pertama memang undang-undang kan mensyaratkan itu 30%, tapi ya Golkar tentunya tidak sekedar target ini tapi kualitas ini. Saya pikir dari HWK ini, apalagi melihat sosok Dr. Mita ini, sering saya komunikasi sebetulnya Bu gitu, kalau undangan-undangan dulu gitu, tapi baru ketemu langsung dengan beliau. Saya yakin kualitas kader-kader HWK ini luar biasa dan disiapkan slot yang inilah yang diutamakan lah. Jadi bukan sekedar pelengkap penderitaan gitu, tapi memang wanita-wanita yang hebat ini ya harus disalurkan lah gitu. Saya merasa Pak Sugawo kita serius dikit. Saya merasa dari dulu Golkar itu telah memberikan wadah untuk perempuan. Jadi mungkin pada waktu itu dari 55 anggota dewan itu berapa persen dari Golkar yang perempuan? Paling besar kita. Paling besar. Ya, dimotori oleh beliau ini. Jadi komitmen Golkar terhadap perempuan, memberikan kesempatan dalam pendidikan politik, kemudian maju, itu terasa afirmasinya dari zaman dulu. Jadi bukan baru-baru ini Jadi saya luar biasa bangga bahwa itu roh itu bisa dilanjutkan oleh Pak Sugawa Kori sampai sekarang. Siap, kami akan terus melanjutkan. Dan di antara ini berbagai profesi masuk di HWK ini. Salah satunya advokat Nah, termasuk Ibu Nur ini sering membela kaum kecil. Gimana pengalaman melaksanakan tugas-tugas baik sebagai kader Golkar maupun kader HWK? Bagi-bagi cerita nih. Baik, termasuk Pak, membela LPD kan? Baik Pak Ketua, terima kasih waktunya buat saya. Kebetulan saya dari dulu di lembaga bantuan hukum. Jadi ke pelosok-pelosok gitu bantu-bantu orang yang bermasalah. Alhamdulillah sampai detik ini juga masih kita prodeo bantu-bantu yang lemah lah. Kalau yang untuk bantu yang orang kelas ya itu beda lagi. Kalau untuk bantu yang kaum lemah saya masih bisa bantu dengan catatan minta surat miskin. Oh gitu ya. Itu bagi yang tidak mampu. Nah, itulah perempuan Golkar
Jadi oleh karena demikian, Golkar walaupun sekarang belum menjadi partai terbesar di Bali ini, tetapi setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Zamannya, ya. Asongkare 2024 itu adalah zamannya Golkar dan orangnya Golkar. Kita berikan kepercayaan pada masyarakat Bali untuk memberikan penilaian objektif, dan Partai Golkar senantiasa siap untuk mengemban tugas sejalan dengan doktrin karya dan kekaryaan Partai Golkar. Oke, kita sekian dulu ya. Nanti lain Dan waktu. satu lagi Pak Ketua, Apa? Ya. kita HWK mau bikin program. Nah. Kebetulan di sini ada instruktur ini dia. Oh iya Tai Chi, iya. senam Tai Chi sama yoga. Oh, bisa Qigong, sedikit ya, bisa diceritakan Ya, ya. ini. Bisa ceritakan Ya, sedikit ya. silakan. Tidak ya. Baik, selamat siang. Terima kasih atas ya. kesempatannya di sini. Kebetulan saya sebagai ketua Tai Chi dari Oh, iya. Provinsi Bali. Iya, iya. Saya ketuanya. Iya. Di sini Provinsi Bali, Tai Chi saya nanti kita udah bergerak itu selama ya hampir 2 tahun lah. Sekarang di mana pusat latihannya? Kita di Jalan Diponegoro, di studio kami ada di sana, Jalan Diponegoro, iya. di bawahnya. Kalau memang belum ada bisa pakai wadilan kita Iya, nanti itu. kita pakai sini nanti. Iya. Ada yoga juga. Ya, yoga, iya. Oke, baik. Iya. Baik, nanti saya minta waktunya juga untuk di Wantilan Ya. di Golkar sini. Ya. Oke. Saya mendukung aja. Ya. Terima kasih Pak sudah. Mungkin Ibu ada yang perlu disampaikan. Beliau juga menangani tadi apa dibilang itu? Salon ya. Oh ya. Salon, supplier, wah. Oh ya. Ya, wanita kreatif ya. Profesional kreatif. Ya. Ya, selamat sore. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Ya. Gini, Pak, saya kebetulan ketua Katalia Badung. Ya. Istilah Katalia Badung modifikasi tata rias pengantin modifikasi. Iya. Kalau bisa nanti kita ya kerjasama, kita ada wedding teman-teman, ya ada apa pokoknya kita libatkan. Ya. Dan sekaligus saya juga supplier sembako, apa buah ya apa ya kita. Oh ya. Harus kita maju terus. Iya. Terima kasih Pak. Ya. Oke, itulah ciri khas kader-kader Golkar, apalagi kader perempuannya. Urusan rumah tangga beres, pekerjaan di rumah tangga beres, urusan politik selesai, urusan profesi juga tidak kalah. Oleh karena demikian, berbanggalah menjadi kader Golkar, dan mari kita bersama-sama dukung dan kembangkan Golkar menjadi partai terbaik di Bali ini. Oke, sahabat Sugawker Channel, sekian dulu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke.